Pemirsa, pemerintah akan mulai melaksanakan vaksinasi ketiga COVID-19 pada 12 Januari atau Rabu besok. Vaksinasi diprioritaskan untuk lansia dan kelompok rentan. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Mulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Adapun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya. Ya, Rabu besok 12 Januari akan dilaksanakan vaksinasi ketiga COVID-19. Ini untuk tentu menangkal varian COVID yang terus berkembang, namun muncul kekhawatiran di tengah masyarakat berkaitan dengan manfaat dari booster ini. Dan untuk menjawab hal tersebut, kita akan berbincang banyak. Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, ada Pak Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat sore, Pak Abraham. Selamat sore, Mas Ajat. Baik, ini kabar gembira yang disampaikan oleh Presiden sore hari ini adalah gratis untuk vaksin booster di tengah adanya wacana vaksin berbayar. Sebetulnya apa yang mungkin melandasi kebijakan yang disampaikan tadi siang oleh Pak Presiden itu? Betul. Pertama-tama kita ketahui bahwa vaksin booster ini oleh para ahli dianggap diperlukan karena saat ini tidak hanya Indonesia namun 130-an negara sedang menghadapi mutasi COVID yang terbaru, yakni Omikron. Dari 130-an negara tersebut, 120 negara juga menerapkan kebijakan vaksin ketiga atau vaksin booster. Dan kajian ini tidak hanya dilakukan oleh BPOM atau ITAGI yang dari Indonesia, namun berbagai lembaga riset dari kementerian dari negara-negara lain, sehingga dipandang aman. Dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari masyarakat diperlukan vaksin booster. Karena sebagaimana diketahui oleh para ilmuwan, kekebalan tubuh ini menurun setelah 6 bulan divaksin. Jadi apabila Mas Ajat divaksin di bulan Juli atau Juni, berarti di awal Januari ini sebenarnya kekebalannya sudah menurun. Dan sudah layak disuntik lagi gitu ya? Sudah layak untuk di booster atau diberi vaksin ketiga. Mengapa ini penting? Karena pembelajaran kita melihat bahwa apabila seseorang itu sudah divaksin, maka meskipun dia bisa terkena oleh COVID, namun sakitnya hanya ringan dan sedang. Dan hal ini akan sangat membantu mengurangi beban dari rumah sakit. Jadi kita tidak ingin lagi melihat kejadian seperti di bulan Juli atau Agustus, di mana rumah sakit penuh. Salah satunya yang menyebabkan rumah sakit penuh adalah banyaknya masyarakat yang sakit berat, bahkan ada yang sampai meninggal. Dan ini kita tidak ingin terjadi di tahun 2022. Baik, ini gratis tapi juga kita pernah juga berwacana ada yang berbayar. Ini sebetulnya apa yang lebih mendasari kebijakan ini, Pak Abraham? Jadi pertamanya memang salah satu skenario yang di-exercise oleh pemerintah adalah apabila vaksin yang booster ini berbayar. Jadi ketika vaksin dosis pertama dan kedua itu gratis, namun memang kita sempat ada wacana vaksin ketiga itu berbayar, mengingat beban negara untuk vaksin ini tidak murah. Sebagaimana diketahui, pemerintah harus menyiapkan sekitar 350 juta dosis untuk booster ini. Nah, namun diputuskan dalam rapat kabinet bahwa Presiden memutuskan demi keselamatan seluruh masyarakat Indonesia, maka vaksin dibuat gratis. Harapannya apabila vaksin booster ini gratis, maka tidak ada hambatan keuangan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan perlindungan dari vaksin ini. Dan dalam hal ini berarti pemerintah sudah sanggup ya untuk memenuhi 350 juta dosis vaksin itu ya? Sanggup.
Insya Allah Baik, sanggup. tapi kalau berbicara tentang gratis ini juga apakah menggeser bicara tentang siapa sebetulnya yang diprioritaskan untuk bisa mendapatkan vaksin booster ini? Untuk secara medis memang ada kelompok komorbid yang membutuhkan rekomendasi dari dokter untuk bisa mendapatkan booster. Namun dari segi jemput bola, nanti dari pemerintah akan memprioritaskan jemput bola untuk kelompok rentan, terutama lansia. Lansia serta komorbid yang memiliki masalah kekebalan tubuh, yakni imunokompromis. Nah, kelompok masyarakat yang rentan ini pemerintah akan lebih aktif lagi mensosialisasikan dan mengajak masyarakat kelompok rentan ini untuk divaksin. Mengapa? Karena berdasarkan studi yang kita pantau, negara-negara yang terlebih dahulu terkena varian Omicron, memang kelompok-kelompok lansia ini perlu kita lindungi, Mas Ajid. Jadi apabila belum divaksin atau kekebalan vaksinnya sudah menurun, maka lebih berat kemungkinan untuk bisa sakit berat gitu. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi yang kita prioritaskan adalah kelompok yang memang rentan apabila tertular oleh COVID. Baik, tapi tidakkah dengan adanya label gratis ini ya hampir sebagian besar masyarakat yang tertarik akhirnya mencoba untuk mendaftarkan diri. Ini apakah nanti mungkin ada seleksi atau tadi ya karena ada skala prioritas sehingga mungkin ada yang ditolak, kemudian ada yang terjadwal. Seperti apa sebetulnya bayangan nanti besok itu? Ya, jadi sebelum kita launching untuk besok, sebenarnya Kementerian Kesehatan bersama juga dengan Kominfo sudah memodifikasi atau mengupdate aplikasi Peduli Lindungi, di mana untuk masyarakat yang ternyata divaksinnya belum sampai 6 bulan yang lalu, maka dia otomatis tertolak. Namun untuk lansia kita prioritaskan untuk tetap bisa mendapatkan vaksin, dan tentu saja kalau berdasarkan batas usia akan sangat mudah untuk kita deteksi. Nah, memang yang memiliki komorbid dan juga kendala kesehatan kekebalan tubuh, imunokompromis, ini yang memang membutuhkan nanti koordinasi dengan dokter yang menjadi dokter masyarakatnya. Iya, pertanyaan kemudian adalah berbicara tentang bagaimana komitmen pemerintah untuk bisa menjamin bahwa booster ini bisa tepat sasaran. Itu tadi. Jadi pertama, tepat sasaran dari segi usia itu sebenarnya relatif cukup mudah. Kalau dari sisi status ekonomi masyarakat, dikhawatirkan ini yang kaya saja yang mampu untuk mengakses dengan mobilitas yang begitu tinggi begitu. Tidak, ini kan gratis. Jadi sebagaimana misalnya apa yang terjadi saat ini, di mana masyarakat bisa dengan mudah pergi ke puskesmas setempat, lapor dengan kepala desa, ketua RT atau ketua RW untuk mendapatkan vaksin. Nah, memang nanti tetap ada semacam sentra vaksin yang akan didukung oleh pihak TNI Polri. Harapannya ini juga akan membantu capaian distribusi dari vaksin untuk bisa lebih merata. Sebagaimana pengalaman kita melakukan program vaksinasi di tahun lalu, kita lihat sebenarnya distribusi itu tidak merata bukan karena ekonomi, namun lebih karena kendala alam. Jadi sebagai contoh, di beberapa wilayah di negeri kita yang sungguh sangat luas ini, kita ada 17.000 pulau, beberapa masyarakat yang tinggal di kepulauan memang belum mendapatkan vaksin. Namun bukan masalah kendala ekonomi, namun memang kendala utama kami adalah dari segi transportasi. Lalu kita juga temukan distribusi kurang merata di Kalimantan Timur. Namun itu karena ternyata jarak antara titik puskesmas dengan rumah masyarakat itu hitungannya tuh hari, jadi sangat jauh. Jadi kendala distribusi di negeri kita bukan karena faktor ekonomi, namun lebih banyak karena faktor tantangan alam dan juga jarak antara masyarakat dengan puskesmas. Baik. Nah, kalau kita lihat data nasional sebenarnya sangat terlihat bahwa yang distribusinya kurang baik itu ada di daerah Maluku Utara dan Papua. Jadi kalau di daerah seperti di Jawa yang secara umum infrastrukturnya itu baik, relatif capaiannya itu sudah merata di semua kabupaten kota. Baik, ini tadi juga Anda singgung ya berbicara tentang bagaimana kota Jakarta dan beberapa daerah lain di luar Jawa begitu kan. Tapi kalau berbicara tentang beban yang harus ditanggung oleh negara untuk bisa menyediakan vaksin booster,
350 juta itu sendiri, apakah ini menggeser skala prioritas yang juga harus dipenuhi oleh negara untuk bisa memenuhi vaksin 1 dan 2 untuk mereka yang belum sama sekali sekarang? Sementara masih sesuai anggaran, karena sebagaimana diketahui juga ada kerjasama lintas negara antara Indonesia dengan negara lain, juga dengan WHO, di mana Indonesia juga masih mendapatkan hibah vaksin serta bantuan vaksin dari beberapa negara tetangga yang surplus vaksin. Oleh karena itu, secara anggaran kita relatively safe. Namun untuk tepatnya kita nanti akan ketahui setelah bantuan dan hibah ini datang ke Indonesia. Tentu kalau ternyata seperti kemarin ada bantuan atau hibah yang memang terlambat atau dibatalkan karena kasus tertentu yang ketika di bulan Juli itu sempat Mas Ajid ada bantuan dari awalnya dari India, namun karena India kasusnya naik, maka India tidak jadi mengirimkan, maka kita nyari alternatif sumber vaksin dari negara lain. Jadi situasinya kita sudah merencanakan, sesuai rencana itu cukup, namun tentu kita tidak menutup mata apabila kejadian seperti di tahun lalu bisa saja terjadi. Jadi, Iya, artinya yang akan disuntikan untuk dosis ketiga ini bukan jatah vaksin untuk suntikan pertama dan kedua begitu ya Pak Abraham ya? Tidak, jadi cukup. Jadi ada tambahan ekstra stok vaksin, tidak hanya untuk melanjutkan program vaksin dosis pertama dan kedua, namun ada ekstra stok tambahan untuk vaksin booster. Baik, untuk daerahnya sendiri adakah prioritas tertentu? Kita prioritaskan daerah yang sudah mencapai capaian vaksin untuk lansia dan dosis pertama yang lebih tinggi. Jadi ada beberapa daerah yang memang capaian vaksinnya sudah baik, itu yang kita prioritaskan. Namun kalau untuk kelompok rentan dan lansia, terlepas di daerah dimanapun daerah itu berada, kita tetap berikan kepada mereka karena mereka adalah kelompok rentan. Baik, jadi untuk persiapan besok hal-hal apa lagi yang mungkin perlu untuk diketahui oleh masyarakat Pak Abraham? Silakan. Jadi menurut saya masyarakat bisa cek lagi tuh di aplikasi Peduli Lindunginya atau ngecek di sertifikat vaksinnya apakah di dosis kedua itu sudah 6 bulan yang lalu, sekitar bulan Juni atau bulan Juli. Apabila memang sudah lebih dari 6 bulan yang terakhir kali divaksin, maka bisa pergi ke puskesmas terdekat untuk mulai mendaftarkan untuk mendapatkan vaksin. Mungkin di beberapa wilayah kota besar seperti Jakarta, mereka nanti akan menggunakan berbasis aplikasi, jadi bisa mendaftarkan juga melalui aplikasi. Tapi sekali lagi cek dulu, karena apabila Anda baru mendapatkan dosis kedua kurang dari 6 bulan yang lalu, belum bisa. Baik, Pak Abraham, saya sedikit penasaran sebelum menutup dialog ini. Apakah Pak Presiden Joko Widodo akan disuntik booster? Itu saya belum bisa menjawab, karena nanti ada dari tim kedokteran kepresidenan saja yang baik yang menjawab. Baik, terima kasih Pak Abraham Wirotomo sudah berbincang bersama kami, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Salam sehat Pak Abraham. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di MNC. Tahun 2020, jumlah tantangan masih ada. Bagaimana pemerintah mengatasi atau bagaimana antisipasi pemerintah untuk menjawab tantangan ini? Harga-harga itu terkerek oleh harga internasional. Untuk urusan inflasi, kita masih bisa kendalikan di angka 1,7. Kita mendapat kesempatan khusus untuk berdialog dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.